Perkenalkan nama saya Inaya, saya merupakan mahasiswa bimbingan konseling angkatan 2021 dengan NIM 211114090. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah konseling ekspresif sebagai ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Dendi Setiandi dan salah satu asisten dosennya yaitu Kak Ivan. Adapun beberapa pertanyaan yang telah disediakan langsung dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut yang sudah saya pikirkan dengan sungguh-sungguh dan sudah saya pikirkan dengan matang. Pertanyaan pertama, pilihlah 3 pendekatan konseling ekspresif yang paling kamu pahami. Adapun 3 pendekatan konseling yang saya pahami yaitu ada guided imagery, visual art, dan musik terapi. Alasan saya memilih pendekatan itu karena saya paham dan saya sukai, dan juga 3 pendekatan itu bisa relate dengan pribadi saya. Selain itu karena saya orangnya lebih mudah mengimajinasikan atau membayangkan segala sesuatu yang membuat saya bisa menjadi rileks, maka saya memilih guided imagery sebagai teknik yang pendekatan yang saya pahami juga. Lalu alasan saya memilih visual art itu karena saya lebih suka melampiaskan emosi saya melalui gambaran-gambaran abstrak. Jadi itu alasan saya memilih visual art, dan juga sebagai pelampiasan emosi yang tidak bisa saya ungkapkan, jadi seperti itu. Lalu alasan memilih musik yaitu ketika saya merasa senang ataupun sedih, saya biasa mendengarkan lagu itu untuk menyimpan sebuah perasaan atau pengalaman-pengalaman dalam hidup saya melalui lagu. Jadi ketika musik itu diputar, saya bisa mengingat kembali peristiwa senang maupun sedih dalam hidup saya. Jadi baik, itulah jawaban nomor 1. Lalu kemudian untuk pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana tahapan pendekatan konseling ekspresif yang kamu pilih untuk terapeutik dalam membantu konseling. Oke, baik. Pada pendekatan pertama, saya memilih guided imagery. Jadi, guided imagery ini merupakan proses yang melibatkan penggunaan imajinasi dan visualisasi sebagai alat yang bertujuan untuk memahami, mengatasi, melihat, dan mengubah permasalahan psikologis atau emosional yang sedang dihadapi oleh klien sendiri. Jadi tidak hanya membayangkan saja, tapi juga imajinasi ini melibatkan indera untuk ikut merasakannya juga gitu. Nah, pada terapi ini biasa direkomendasikan untuk klien-klien yang mengalami depresi, stres, terus juga orang yang memiliki penderita asma, alergi, terus merasakan kram otot atau nyeri otot gitu, kelelahan fisik lainnya, cemas, insomnia juga bisa dibantu untuk menggunakan teknik imajinasi ini, karena bisa merelaksasikan pikiran, otot tubuh, perilaku yang tidak sehat seperti itu. Kemudian adapun pendekatan guided imagery itu yaitu pada tahapan pertama atau tahap persiapan di mana konselor harus mencari lingkungan yang nyaman, tenang, bebas dari hal-hal yang bisa mendistraksi atau mendistraksi klien itu. Tujuannya itu ya agar konsili atau klien bisa lebih fokus untuk mengimajinasikan segala sesuatu yang sedang dia rasakan gitu. Pada tahap kedua atau menimbulkan relaksasi, pada tahap ini konselor menginstruksikan dengan jelas nama klien, hal-hal yang disukai oleh klien gitu. Jadi meminta klien untuk menarik napas dalam, perlahan kayak gitu. Kemudian meminta klien untuk membayangkan hal-hal yang dia sukai seperti itu. Jadi misalnya konselor meminta klien untuk mengimajinasikan bahwa mereka
sedang berada di tempat tersebut, atau seolah-olah mereka ada di tempat itu atau tempat yang memang menyenangkan, terus menyebutkan apa yang bisa dilihatnya, mendengarkan atau merasakan atau yang bisa dirasakan oleh klien. Jadi diinstruksikan oleh konselor itu. Setiap beberapa kali konselor pastinya menginstruksikan tarik napas dalam pada kliennya gitu. Terus yang ketiga, menjelaskan perasaan fisik dan emosional yang ditimbulkan oleh bayangannya klien itu. Jadi tahap ini kayak adanya respon dari klien saat membayangkan, itu bisa respon negatif maupun positif. Tapi kalau misalnya responnya negatif, klien bisa diarahkan kembali untuk memberikan hasil yang positif gitu. Terus adapun yang keempat, kembali pada keadaan semula. Jadi klien diminta untuk ke ruangan di mana klien itu berada gitu. Jadi instruksikan mereka agar siap untuk melakukan kegiatan berikutnya. Klien itu bisa membuka matanya, kayak menceritakan pengalaman kepada konselor, pengalaman yang bisa berkaitan dengan fisik maupun psikis konseling. Jadi pada tahap keempat ini, guide imagery ini kembali keadaan semula. Jadi konseli itu nggak semena-mena diinstruksikan ayo buka mata, nggak kayak gitu, tapi perlahan-lahan dalam bayangan konseli itu berada di ruangan saat ini gitu. Jadi ketika konselor menginstruksikan untuk membuka mata konselor itu mengucapkan dengan perlahan-lahan gitu, agar si konseli ini bisa melanjutkan aktivitas atau kegiatan berikutnya, konseling berikutnya gitu, atau menceritakan kembali apa yang sedang dia rasakan. Jadi begitulah tahapan untuk guide imagery itu. Kemudian pada tahap pendekatan yang kedua yang saya pilih yaitu visual art. Visual art merupakan seni visual yang bisa menggali potensi pikiran, perasaan konseli. Nah, pada tahap terapi ini aktivitas yang bisa dilakukan seperti menggambar, mewarnai, membuat kolase seperti itu. Jadi tujuannya itu untuk mengekspresikan masalah atau meluapkan emosinya dengan kreativitas yang mendalam. Jadi tapi konseli yang tidak diharuskan bisa menggambar, tapi yang penting seni ini atau visual art ini bisa menyalurkan ekspresi yang sedang dialami oleh konseli atau klien itu gitu. Jadi visual art terapi ini bisa melalui media gambar, lukisan, foto, patung, atau kerajinan-kerajinan lainnya, disesuaikan dengan hal yang disukai oleh konseli itu sendiri seperti itu. Jadi fungsi terapi ini yaitu klien bisa menuangkan pikiran, perasaan yang tidak bisa diungkapkan secara verbal atau melalui kata-kata pada konselor. Kemudian ada tahap pendekatan pada visual art terapi yaitu sebagai berikut. Ada tahapan awal, tahapan inti, dan tahapan akhir. Jadi pada tahap awal ini konselor melakukan asesmen untuk memahami masalah atau pengumpulan data yang berhubungan dengan visual art dan yang disukai oleh klien itu. Jadi di tahap awal ini pendekatan visual, di mana konselor menjelaskan apa itu visual art, media apa saja yang digunakan, terus bisa meminta pendapat dari klien media mana yang disukai klien gitu. Jadi berusaha menjelaskan kepada klien berbagai macam media visual art seperti lukisan, gambar, patung, terus kerajinan-kerajinan lainnya. Nah, dalam tahap awal juga ada ekspresi visual, di mana klien itu diminta berpartisipasi dalam menuangkan ekspresinya, mengungkapkan perasaan, pikiran, emosi yang sedang dia alami gitu.
Lalu kemudian ada refleksi dan interpretasi. Jadi di tahap ini ada merefleksikan. Konselor berdiskusi nih apa yang dibuat klien, merefleksikan uh, gambaran yang dibuat klien uh, terkait masalah yang atau perasaan yang sedang dihadapi oleh klien gitu. Kemudian ada perencanaan terapi yang dimana konselor itu merencanakan untuk terapi selanjutnya gitu. Jadi tahap inti kemudian ada tahap inti mengeksplorasi emosi, penciptaan karya seni dan dialog antara konselor dengan konseli gitu. Jadi pada tahap inti ini klien lebih banyak berbicara. Jadi tentang apa yang dia sedang rasakan, terus apa yang membuat dia permasalahan apa yang membuat dia kesulitan seperti itu. Jadi perasaan, pikiran, emosi yang tertuang dalam seni itu bisa diungkapkan kembali dan konselor bisa menggali akar atau permasalahan yang memang benar-benar itu menjadi permasalahan inti dari klien. Jadi gambaran dari seluruh permasalahan klien itu bisa dilihat oleh konselor lebih jelas lagi dan ditanyakan lagi kepada konseli seperti itu. Jadi tahap akhir dari pendekatan visual art itu ada penetapan tujuan, memberi saran, lalu merencanakan tindak lanjut dan terminasi terapi. Jadi konselor membantu menetapkan tujuan yang ingin dicapai setelah terapi berakhir gitu. Jadi kalau misalnya masalah itu belum selesai, konselor itu bisa melakukan sesi konseling berikutnya. Terus klien juga maksudnya konselor itu bisa membantu konseli untuk merefleksikan konseling saat ini gitu. Dan itulah tahapan pendekatan pada visual art terapi yang saya pilih gitu. Tahap pendekatan terakhir yang saya pilih yaitu musik terapi. Jadi musik terapi ini merupakan salah satu terapi yang menggunakan susunan nada, irama, tempo yang menjadi satu dan itu menghasilkan harmonisasi bila dijadikan menjadi satu. Jadi terapi ini bisa meningkatkan suasana hati, merelaksasikan pikiran, kemudian membangkitkan emosi positif negatif pada seseorang. Jadi terapi ini biasa direkomendasikan untuk klien yang mengalami depresi, stres, tertekan, kegelisahan diri seperti itu. Nah, kemudian dalam terapi musik itu ada beberapa tahapan yang harus disiapkan oleh konselor atau memang harus seperti itu. Jadi tahapan pertama itu tahapan persiapan, sama seperti sebelumnya kayak melakukan asesmen, pengumpulan data klien yang memang berkaitan dengan musik atau hal-hal yang memang disukai oleh klien itu. Jadi sebagai konselor kita bisa menyediakan prasarana atau tempat yang mendukung untuk melakukan terapi ini. Jadi tempat yang mendukung itu seperti apa sih? Kayak tempatnya itu kedap suara, ruangan yang memang tidak bisa mengganggu, ruangan itu memang dikhususkan untuk konseling seperti itu. Intinya ruangan itu tidak mengganggu aktivitas sekitarnya gitu. Jadi memang mau dibuat untuk nyaman saat melakukan konselingnya. Jadi audio yang memang disesuaikan dan alat-alat lainnya yang mendukung musik terapi ini gitu. Pada tahap ini persiapan juga dilakukan kontrak antara konselor dan konseli sebelum melakukan konseling gitu. Lalu kedua ada tahapan awal, konselor membangun relasi yang baik dengan klien, juga bisa meningkatkan rasa nyaman atau rasa kepercayaan konseli itu sendiri. Jadi konselor membuat suasana yang nyaman di antara keduanya gitu, biar proses konseling ini berjalan dengan baik gitu. Lalu ada tahapan tengah, memberikan kesempatan kepada klien apa yang sedang dirasakan saat ini. Jadi konselor lebih
mendengarkan serta mengusahakan tidak memotong cerita dari klien, melakukan pemilihan musik sesuai dengan keinginan klien, kemudian memberikan kesempatan kepada klien untuk mendengar, menikmati, mendalami emosinya, menyalurkan emosinya pada musik yang diputar itu. Jadi musik tersebut bisa membuat klien nyaman dan suasana yang dialaminya, maka konselor bisa memberikan ruang kepada klien untuk menikmati musik itu. Jadi terakhir pada tahap tengah ini kita bisa mendengarkan atau memberikan kesempatan untuk klien merefleksikan diri terkait perasaan, pikiran, emosi yang sedang dialami atau pengalaman-pengalaman yang sedang dialaminya melalui teknik ini atau terapi musik ini gitu. Jadi tahapan penutup pemberian penguatan atau dorongan konselor kepada klien dari terapi musik ini. Jadi misalnya memberikan kata-kata, pernyataan yang bisa menguatkan klien. Konselor-konselor juga bisa mengajak, maksudnya konselor itu bisa mengajak atau bisa mengajak konseli untuk merangkum pada sesi konseling kali ini dengan menggunakan terapi musik ini, dan bila ada sesi selanjutnya maka bisa dibicarakan pada saat konseling ini juga gitu. Jadi demikian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Kemudian untuk pertanyaan nomor 3, ada teknik konseling ekspresif yang kalian pilih apakah dapat dikolaborasikan dengan teknik lain? Coba ceritakan teknik apa tersebut. Jadi kan saya tadi milih teknik imagery, visual art, dan musik ya. Jadi yang pertama itu kolaborasi imagery dengan musik itu sendiri. Misalnya konselor memberikan arahan konseli untuk membayangkan. Jadi konselor mengungkapkan kepada konseli seperti kalian bayangkan saat ini kalian sedang berada di rerumputan hijau, berada di taman yang segar bersama orang yang kalian sayangi, orang yang kalian cintai atau sebagainya. Nah, dengan membayangkan itu kemudian bersamaan diiringi oleh musik. Jadi musik yang kita pilih itu haruslah musik instrumental atau musik yang memang hanya iringan-iringan biasa saja. Jadi sesuai dengan arahan visualisasi konseli. Tujuannya agar konseli bisa menyalurkan pikiran, perasaan, mengungkapkannya dengan mudah. Jadi bisa efektif, menjadi lebih realistis dan rileks, lebih fokus dan juga nyaman. Jadi ketika ketika konseli itu membayangkan hal-hal yang menyenangkan, maka musik instrumentalnya juga adalah beat-beat yang menyenangkan atau beat-beat yang memang membuat dia mengingat hal-hal yang menyenangkan itu gitu. Jadi kolaborasi teknik lainnya itu sendiri, setelah saya membaca referensi dari berbagai macam teknik, ternyata teknik musik ini juga bisa dikolaborasikan dengan dance and movement. Jadi untuk teknik ini perlu adanya keselarasan antara musik dengan dance and movement atau gerakan tarian itu sendiri. Jadi misalnya ketukan atau beat cepat juga diikuti dengan gerakan atau dance tarian yang ketukannya cepat atau tegas itu sendiri. Jadi ketika ngebeatnya cepat, maka iramanya cepat atau lagunya cepat, maka gerakan atau tariannya juga haruslah cepat gitu. Kedua teknik ini bisa dikolaborasikan menjadi satu karena musik bisa menggerakkan seseorang untuk mengekspresikan perasaannya, atau juga ketika melakukan sebuah tarian tidak jauh dengan yang namanya musik gitu. Itulah kolaborasi yang tepat menurut saya antara teknik imagery dengan musik dan musik dengan
dance and movement therapy seperti itu. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan terakhir yang keempat, itu buatlah refleksi diri dengan menggunakan 3 kali saya sebanyak 3 kalimat. Jadi setelah mempelajari teknik-teknik konseling terapi ekspresif ini, saya menjadi mengetahui bahwa konseling ekspresif itu sangatlah luas, gak cuma satu pendekatan aja tapi banyak pendekatan teknik lainnya gitu. Jadi bermacam-macam dan itu disesuaikan dengan konseli atau kebutuhan klien dan berguna bagi saya untuk masa depan. Jadi saya menjadi lebih paham, mengetahui hal-hal baru tentang pendekatan terapi konseling ekspresif ini, jadi lebih luas lagi dan bermacam-macam pendekatannya. Jadi ketika kita mendapati klien yang merasa sedih dan stres, dan dia sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata, maka teknik ini bisa digunakan. Tapi pendekatan teknik ini nggak cuma satu saja yang bisa digunakan, tetapi bisa dikolaborasikan dengan teknik-teknik lainnya. Jadi saya bisa mengimplementasikan atau mempraktekkan teknik konseling ekspresif ini di masa depan. Jadi ketika saya memiliki konseli atau klien yang sulit untuk bercerita, bisa digunakan salah satu teknik pendekatan konseling ekspresif ini untuk mengungkapkan atau menelaah perasaan pikiran dari konseli yang sulit untuk diungkapkan melalui kata-kata. Jadi melalui konseling ekspresif ini sangat berguna bagi saya ketika saya mendapatkan klien yang sulit untuk mengekspresikannya permasalahannya melalui kata-kata. Jadi sangatlah berguna konseling ekspresif ini bagi saya di masa depan, seperti itu. Nah, demikian yang bisa saya jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Semoga video ini bisa memenuhi kriteria yang diharapkan oleh Pak Dendi dan Kak Ivan. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian saya yang berbelit dan kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya berharap bisa memenuhi tugas UTS dan mendapatkan nilai yang layak dan sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Saya juga berharap mendapatkan nilai yang memuaskan. Maka sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata maupun berperilaku, dan terima kasih. Sampai jumpa di tugas berikutnya.